Indonesia juga dalam kerangka negosiasi ini juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerjasama pendidikan, sains, dan ekonomi digital, penerapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor, dan juga pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dan menjaga economic security. Pihak Amerika Serikat sudah merespon dengan positif dan dalam 60 hari ke depan bersedia menindaklanjuti dalam level teknis dalam solusi yang konstruktif dan saling menguntungkan. Demikian rekan-rekan media, dari materi sudah disampaikan. Kemudian mohon izin Pak Menko dan para Bapak Ibu narasumber, kami sudah dari kemarin sudah menyebarkan slide pertanyaan dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon izin kami menyampaikan 3 pertanyaan pertama. Yang pertama adalah dari RRI, Radio Republik Indonesia, dari Eno. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah ada persyaratan tertentu yang diminta Amerika Serikat dalam proses negosiasi ini? Kemudian dari Stephen, dari Agencia IV, kantor berita Spanyol. Pertanyaannya adalah, apakah relaksasi TKDN menjadi poin utama dari negosiasi? Apabila iya, apa bentuk relaksasi yang akan dilakukan oleh Indonesia? Kemudian yang terakhir dari sesi pertama ini, dari Investor Trust Maulana Kautsar, ada cukup banyak beberapa pertanyaan. Mohon dijelaskan Pak Menko dan Bapak Ibu narasumber, apakah ada rencana mengeluarkan paket ekonomi untuk dunia usaha menghadapi perang tarif? Jika ada, kapan ini akan dikeluarkan? Kemudian yang kedua, apa yang kita minta dari AS dan apa yang bisa kita berikan kepada AS, Amerika Serikat? Apakah menurunkan defisit perdagangan hingga nol? Kemudian, apakah langkah yang sudah dan akan diambil pemerintah Indonesia dalam bernegosiasi dengan Presiden Trump? Kami rasa 3 dulu Pak Menko, dan beberapa tadi sudah Pak Menko sampaikan dalam materi, mohon bisa jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Silakan Pak Menko. Terima kasih untuk Mbak Eno dari RRI. Nah, tentu Amerika sudah menyampaikan apa yang mereka harapkan. Nah, tentu paket pertama yang terkait dengan tarif yang diharapkan bisa menjadi tarif berimbang. Nah, hal yang sama juga Indonesia meminta, jadi apabila Amerika sudah diberikan tarif berimbang, maka Indonesia juga mengharap kepada 20 produk unggulan Indonesia yang ekspor ke Amerika diberikan tarif yang seimbang pula. Dan tarif tersebut tidak lebih tinggi daripada negara-negara pesaing Indonesia. Yang kedua, terkait dengan non-tarif measures, ada beberapa hal yang diminta, dan untuk itu Indonesia juga sudah menyampaikan dokumen untuk merespons yang terkait dengan non-tarif measures tersebut. Terkait dengan pertanyaan Stephen dari IFI, terkait dengan TKDN, dalam rapat dengan Bapak Presiden meminta format TKDN diperbaiki menjadi insentif base. Nah, tentu dari Amerika ada permintaan terhadap produk-produk tertentu yang secara natur ataupun secara bisnis praktis itu sifatnya bukan import ekspor. Contohnya seperti data center. Nah, itu juga kami sedang perbaiki dan sedang dibuat rekomendasinya. Kemudian tentu TKDN yang di luar ICT itu tentu sampai sekarang belum ada perubahan. Namun tantangan Bapak Presiden bahwa ini dibuat yang sifatnya berbasis kepada inovasi dan insentif, ini sedang akan dibahas nanti oleh tim deregulasi yang segera akan dibentuk untuk memudahkan
daya saing dan juga ease of doing business, serta untuk membuat regulasi-regulasi yang tidak menjadi hambatan untuk perdagangan, dan ini bukan hanya eksklusif untuk Amerika, tetapi kita juga masuk dalam berbagai perjanjian termasuk dalam EU SEPA. Kemudian juga terkait dengan paket ekonomi, nah ini sedang dalam pembahasan, dan salah satunya tentu yang terkait dengan perizinan impor, terkait dengan API, OSS, terkait dengan layanan perpajakan dan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan daripada kuota, dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika. Kemudian Indonesia juga kita minta agar Amerika Serikat memperdalam sektor perdagangan, investasi, energi, dan kerjasama mineral penting, dan juga di sektor finansial atau keuangan dan sektor pertahanan ataupun defense, sektor daripada pendidikan, dan juga kami juga tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field dengan negara pesaing Indonesia, termasuk di negara ASEAN, kita minta ini agar diberikan secara lebih adil, dan juga kita tidak diberikan tarif yang lebih tinggi. Saya rasa demikian, saya kembalikan Pak Aryo. Bisa tambahkan? Silakan Bu. Ya, kalau tadi ditanyakan apakah ada paket-paket ekonomi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi perang tarif. Tadi Pak Menko sudah menjelaskan akan ada paket diregulasi yang komprehensif, tetapi khusus untuk beberapa sektor yang akan terkena dampak, terutama dari perang tarif ini, seperti industri padat karya dan juga industri udang, itu akan sedang dipelajari apa yang bisa dilakukan secara spesifik yang akan dihadapi oleh sektor-sektor tersebut. Dan juga sudah dibentuk juga ya Pak Menko Satgas Tenaga Kerja dan PHK yang juga akan mengantisipasi jika ada dampak dari perang tarif. Sementara kita akan masih dalam negosiasi dan belum pasti apa yang akan terjadi dalam 30-60 hari ke depan. Silakan Pak Haryo. Baik, terima kasih Pak Menko, Bu Mar'i. Jadi yang dapat kami highlight tadi bahwa terkait dengan isu TKDN ini dipertimbangkan untuk dilakukan penyesuaian, terutama dalam non-tarif barrier dengan dibentuknya tim deregulasi. Kemudian untuk pertanyaan paket ekonomi, itu ada tambahan juga dari Ibu Mar'i bahwa diutamakan paket ekonomi yang mempunyai dampak kepada padat karya dengan dibentuknya juga Satgas Tenaga Kerja dan PHK, serta sebelumnya juga Pak Menko sudah menyampaikan bahwa akan ada juga Satgas deregulasi. Kemudian terkait yang kita minta dengan pemerintah Amerika Serikat, tadi sudah disampaikan ulang oleh Pak Menko bahwa di sektor perdagangan, mineral penting, juga penguatan di sektor pendidikan dan sains, serta penetapan tarif yang lebih rendah dari kompetitor. Mohon izin Pak Menko, kami lanjutkan dengan sesi pertanyaan kedua yang sudah masuk dari rekan-rekan media. Yang pertama dari Bisnis Indonesia, Mas Wibi, pertanyaannya, apakah Indonesia akan mendorong impor pangan dari US untuk negosiasi tarif? Jika iya, apa saja dan bagaimana pengaruhnya ke produk lokal dan harapan terhadap swasembada pangan? Kemudian yang kedua dari Bloomberg Technos, Pramesti. Di tengah dua negara besar Amerika Serikat dan China yang saat ini sedang bertarung, Indonesia
punya kesempatan terbaik di sektor apa saja dalam sisi negosiasi. Kemudian yang terakhir dari Salma CNBC, ada 2 pertanyaan Pak Menko. Yang pertama, apakah ada upaya diversifikasi pasar ekspor guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat, meskipun dikatakan rasio ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya sekitar 25%. Kemudian yang kedua dari Salma CNBC adalah bagaimana strategi pemerintah untuk melindungi sektor industri nasional yang berpotensi terdampak langsung oleh pengenaan tarif ini.